rekan-rekan mahasiswa, bertemu kembali dengan saya dengan Center Pendapatan Sitorus. Kali ini kita akan bicarakan topik atau modul perkuliahan kita yaitu komunikasi verbal repertoire. Seperti apa nanti penjelasannya? Silakan Anda simak video ini sampai selesai. Nah, rekan-rekan mahasiswa, berbicara komunikasi, tentu kita harus memahami terlebih dahulu pengertiannya atau konsep dasarnya. Seperti apa yang dimaksud komunikasi. Nah, pada dasarnya, rekan-rekan, komunikasi itu adalah suatu cara penyampaian pesan tertentu kepada orang lain. Nah, menurut pendapat Wida Laksana, komunikasi itu bisa kita artikan sebagai sebuah penyampaian amanat atau pesan dari sumber atau si pengirim kepada si penerima. Nah, itu dikatakan sebagai bentuk pengertian umum dari komunikasi. Nah, kalau kita merujuk pada KBBI kita, nah di sana juga diartikan bahwa komunikasi itu adalah sebuah pengiriman atau penerimaan pesan, baik itu pesan berupa berita antara dua orang atau lebih, yang nanti di sana bisa mendapatkan sebuah pemahaman atau maksud-maksud tertentu. Secara etimologis, rekan-rekan, sebenarnya komunikasi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu communicatus, ya, communicatus yang bersumber pada kata komuni, yang artinya nanti banyak, ya, kumpulan atau nanti berbagi dengan orang lain atau bersama begitu, sehingga nanti di sana ada semacam suatu usaha yang memiliki nanti tujuan untuk kebersamaan, ya. Jadi komunikatus itu akan membentuk sebuah kebersamaan yang ada hal yang mau dibagikan kepada orang-orang yang di dalam satu kelompok itu. Berdasarkan hal itulah ternyata dalam bentuk komunikasi ada beberapa hal yang nanti rekan-rekan mahasiswa perhatikan. Nah, yang pertama memang kita harus melihat ada yang disebut dengan istilah komunikator dan ada komunikan. Dengan dua bagian besar ini kita akan melihat sebenarnya minimal ada tiga hal yang harus terwujud atau ada di dalam sebuah komunikasi. Itu yang pertama ada yang kita sebut dengan partisipan. Nah, partisipan ini bisa merujuk kepada komunikatornya sendiri dan juga komunikannya sendiri. Nah, yang kedua tentunya ada pesan atau amanat apa yang mau disampaikan kepada orang yang ada di sana. Mungkin kalau saya sebagai komunikator berarti ada komunikan saya, ada pesan yang mau saya sampaikan. Nah, tentu yang tidak kalah penting rekan-rekan mahasiswa, di dalam sebuah komunikasi yang harus ada itu adalah instrumen apa yang kita gunakan atau alat yang kita gunakan di dalam berkomunikasi itu apa. Nah, inilah yang mau kita bicarakan, bahwa di dalam berkomunikasi itu nanti akan terlihat instrumennya apakah menggunakan bahasa atau non bahasa. Nah, menurut pendapat Barker, ini di dalam tulisannya buku Elvanani, sebenarnya ada beberapa unsur penting, ya. Dikatakan sebuah komunikasi itu harus terlihat adanya komunikator, ada komunikan, tentu ada prosesnya, ada media komunikasi yang digunakan, lalu ada informasi penting yang mau disampaikan. Nah, oleh karena itulah nanti di dalam bentuk cakupan komunikasi paling besar itu ada dua bentuk komunikasi yang bisa kita gunakan sebagai manusia di dalam sistem komunikasi kita. Nah, inilah yang kita sebut nanti dengan istilah komunikasi verbal, atau dalam spesifiknya itu komunikasi verbal repertoire, yang nantinya instrumen yang kita gunakan dalam bentuk komunikasi ini adalah lambang-lambang bahasa atau simbol-simbol bahasa yang kita gunakan di dalam kita menyampaikan pesan-pesan tertentu kepada orang lain. Nah, yang kedua, ada bentuk komunikasi non-verbal yang di dalamnya memang nanti penggunaannya di luar dari bahasa atau non-bahasa, yaitu bentuk-bentuk bahasa tubuh kita. Nah, nanti silakan rekan-rekan mahasiswa menyaksikan video setelah video ini karena ada penjelasan khusus tentang. Nah, coba kita bicarakan dulu satu topik ini tentang komunikasi verbal. Seperti apa ciri khusus
yang menandakan bahwa sebuah komunikasi itu dikatakan komunikasi verbal. Nah, tentu yang pertama adalah komunikasi verbal pada dasarnya adalah bentuk komunikasi yang memang akan selalu menggunakan rangkaian simbol-simbol bahasa tertentu sebagai media kita untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Lalu ciri yang kedua, ketepatan bentuk komunikasi ini artinya ketepatan pesan yang nanti bisa ditangkap oleh komunikan kita akan tergantung pula pada ketepatan simbol bahasa yang nanti kita gunakan. Jadi baik nanti itu simbol bahasa Anda secara lisan maupun tertulis itu akan menunjukkan seberapa tepat simbol-simbol itu Anda pakai sehingga pesan itu bisa juga diterima dengan baik. Nah, oleh karena itulah rekan-rekan, ciri yang ketiga, umumnya memang komunikasi verbal ini akan lebih mudah dipelajari atau lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum. Karena apa? Secara umum pula, sebuah simbol bahasa itu sudah ada kesepakatannya. Nah, seperti video-video sebelumnya kita sudah mempelajari yang namanya sifat atau karakteristik sebuah bahasa yang di dalamnya bahasa itu merupakan sebuah kesepakatan antara golongan masyarakat atau interaksi tertentu dalam sebuah komunitas tertentu. Nah, Himes teman-teman menyatakan pada tahun 1974 ya, ada beberapa unsur-unsur yang nanti bisa digunakan dalam bentuk komunikasi ini yang terkait tentang fungsional bahasa dalam konteks nanti ini sosial. Dan bahkan nanti dalam ilmu sosiolinguistik, Himes ini sudah menetapkan satu akronim yang sangat umum dipakai, yaitu speaking. Nah, artinya di dalam akronim ini ada beberapa hal yang nantinya kita harus perhatikan ketika kita akan menggunakan komunikasi verbal. Apa yang dimaksud dengan speaking? Kita coba uraikan satu persatu dari huruf S. Ya, S setting. Setting atau scan juga ya, setting dan scan ini merujuk pada latar. Merujuk pada sebuah tempat atau lokasi seperti apa sebenarnya ketika kita ingin berkomunikasi verbal. Artinya rekan-rekan, kalau Anda ingin berkomunikasi dengan seseorang, perhatikan seperti apa latar, tempat, dan waktu Anda ketika nanti Anda akan membuat sebuah bentuk komunikasi atau melakukan interaksi komunikasi Anda pada orang lain. Lalu yang kedua, P, yaitu partisipan. Nah, di dalam artinya ini adalah audiens kita. Ini boleh kita katakan sebagai peserta percakapan kita atau istilahnya tadi komunikan kita. Kepada siapa atau dengan siapa kita akan berkomunikasi, itu juga akan menentukan bagaimana nanti pesan itu bisa disampaikan baik. Lalu yang E, ada ends, artinya hasil percakapan. Nah, ketika nanti antara komunikan dan komunikator bertemu melakukan percakapan, tentunya apa hasil yang akan nantinya didapatkan dari percakapan itu atau yang didapatkan dari bentuk komunikasi itu. Karena kan tidak mungkin ya kita berkomunikasi tidak tahu arahnya kemana, tidak tahu apa yang dihasilkan dalam pembicaraan itu. Oleh karena itu, ketika Anda ingin berkomunikasi, bangunlah sebuah bentuk komunikasi yang baik sehingga hasilnya juga bisa dimaknai dengan baik. Lalu yang berikutnya ada A, sequence, yang artinya nanti pesan. Nah, di sini pesan ini akan membuat nanti tema-tema atau isu-isu apa yang nantinya kita akan gunakan atau kita bawa di dalam berkomunikasi. Misalnya, katakanlah tema-temanya itu yang berhubungan tentang pendidikan, ya, isu-isu tentang hukum barangkali, tentang gender barangkali, tentang perekonomian barangkali, ya itu banyak. Nah, itu ada pesan-pesan yang mau kita diskusikan nantinya. Lalu yang bagian K atau kunci. Nah, kunci di sini maksudnya cara, prosesnya itu. Nah, ketika kita menjalin sebuah komunikasi, maka harus perhatikan cara. Ada orang berkomunikasi caranya itu mungkin cara yang sopan, tidak terburu-buru. Ada orang mungkin dalam percakapannya itu sangat terburu-buru. Nah, jadi cara kita berbicara atau berkomunikasi itu juga nanti menentukan bagaimana keberhasilan kita menyampaikan pesan tertentu kepada orang lain.
Nah, lalu yang berikutnya di dalam akronim speaking ada I yang kita sebut instrumen, ya, instrumentalis. Nah, instrumen itu artinya apa? Apa sarana-sarana yang kita gunakan? Nah, rekan-rekan di zaman sekarang itu barangkali sarana yang tepat itu mungkin sarana Anda menggunakan media-media elektronik, digital, begitu ya. Nah, misalnya Anda menggunakan WA, pesan-pesan tertentu. Nah, ini sarananya. Jadi bisa kita gunakan. Dan termasuk juga mungkin nanti sarana kita menggunakan apakah berbahasa lisan atau tulisan. Nah, itu ada di bagian I-nya atau instrumen. Nah, selanjutnya di dalam akronim ini ada yang disebut dengan N, norm. Nah, ini adalah aturan-aturan seperti apa yang harus kita perhatikan ketika kita nanti berkomunikasi dengan orang lain. Di sini aturan-aturan ini sudah termasuk pada unsur-unsur nilai-nilai kesantunan berbahasa. Jangan sampai nanti ketika kita berkomunikasi ternyata melanggar hal-hal nilai-nilai kesopanan. Jadi kita harus jaga aturannya itu harus ada. Jadi bukan karena kita berkomunikasi seenaknya saja, tetapi aturan-aturan yang perlu kita perhatikan. Nah, yang terakhir dari speaking menurut Himes ini rekan-rekan mahasiswa ada yang kita sebut dengan genre. Nah, di dalam berbentuk komunikasi verbal, genre itu sangat penting. Genrenya apa? Jenis-jenis atau kategori percakapan kita yang kita gunakan seperti apa? Nah, mungkin nanti genre-genre yang kita bicarakan itu ya genre berhubungan sastra, fiksi atau non-fiksi juga bisa ya, ilmu pengetahuan, sains, dan lain-lain. Jadi semuanya itu nanti akan mendukung keberhasilan kita di dalam berkomunikasi verbal. Nah, dengan kata lain rekan-rekan mahasiswa, pada dasarnya memang bentuk komunikasi verbal ini akan sangat berhubungan dengan satu ilmu yaitu sosiolinguistik. Ini salah satu ilmu yang menerapkan bagaimana sebenarnya peranan bahasa di dalam fungsi-fungsi sosial. Jadi bahasa itu ternyata bisa kita cermati, kita teliti tingkat keberhasilannya karena memang nanti berhubungan dengan masyarakat atau komunitas-komunitas tertentu, yaitu yang kita sebut dengan sosiolinguistik. Nah, verbal repertoire boleh kita artikan sebagai bentuk atau segala hal kemampuan kita atau manusia yang nanti bisa menerapkan kemampuan-kemampuan bahasanya, khususnya nanti di dalam komunikasi verbal, yang dituangkan nanti di dalam bentuk genre-genre yang beragam, termasuk di sana dalam konteks tulisan dan non-tulisan atau lisan dan tulisan. Nah, inilah yang kita sebut nanti kemampuan manusia itu menerapkan beragam bahasa, atau yang lebih spesifik nanti kita sebut juga laras bahasa, yaitu laras yang berhubungan dengan genre bahasa tertentu dengan genre atau topik tertentu yang lebih tepat digunakan. Nah, ini disebut dengan verbal repertoire. Satu pengertian yang bisa kita lihat atau batasan yang paling tepat kita gunakan, saya mencoba mengutip pendapat Rida Laksana, ahli Rida Laksana. Dia mengatakan bahwa batasan verbal repertoire itu ketika yang pertama adalah keseluruhan variasi-variasi bahasa kita yang kita gunakan di dalam masyarakat bahasa. Nah, ini menandakan bahwa sejauh mana kemampuan Anda menggunakan ragam bahasa yang Anda pakai itu sudah merujuk pada kemampuan Anda menggunakan verbal repertoire. Atau yang kedua, dikatakan di sana adalah verbal repertoire merupakan sebuah keterampilan berkomunikasi sebagai saya pembicara dan mungkin ada orang lain sebagai pendengar, menggunakan informasi-informasi yang tepat atau dalam konteks pertukaran informasi. Jadi saya sebagai komunikator dengan orang lain komunikat, saya mampu menyampaikan informasi dengan tepat, dengan sarana yang tepat, itu sudah menunjukkan bahwa saya sudah menguasai yang namanya verbal repertoire. Nah, yang terakhir juga boleh dikatakan batasan dari verbal repertoire adalah keseluruhan penguasaan bahasa untuk melaksanakan peran-peran sosial saya. Jadi kalau saya rekan-rekan mampu menggunakan bahasa-bahasa tertentu dalam peran saya dalam sebuah masyarakat, itu berarti saya juga sudah termasuk menggunakan atau mampu menggunakan verbal repertoire. Nah, inilah salah satu fungsi bahasa yang telah disampaikan ya dalam video-video sebelumnya. Kita sudah mendiskusikannya menurut Boris Kela bahwa fungsi bahasa itu adalah sebagai alat untuk berkomunikasi.
Dengan kata lain, dari bentuk komunikasi non-verbal ini sudah mencakup salah satu fungsi bahasa secara umum seperti yang telah dipaparkan oleh Bu Rizky. Sebagai aplikasi yang kita harapkan rekan-rekan, bagaimana sebenarnya nanti kita menggunakan komunikasi verbal ini? Nah, yang pertama perlu kita perhatikan juga bahwa komunikasi verbal ini akan merujuk kepada kemampuan individu kita. Ya, kita sebagai makhluk individu atau pribadi perlu menerapkan kemampuan verbal kita sehingga nanti ketika Anda berkomunikasi dengan orang lain itu akan paham secara pribadi bagaimana pesan-pesan yang kita sampaikan. Nah, aplikasi berikutnya juga perlu dilihat sebagai anggota sebuah masyarakat. Kita juga merupakan kumpulan atau komunal dari individu-individu yang tergabung dalam sebuah komunitas. Maka aplikasi dalam bentuk ini kita harus perhatikan juga supaya ketika kita berada di dalam sebuah komunitas atau katakanlah bentuk organisasi tertentu, kita bisa diterima dengan baik karena kita mampu menggunakan verbal oratory. Dan mungkin di antara kita atau Anda suatu saat nanti sebagai orang-orang yang terpandang memiliki jabatan atau kedudukan, maka verbal oratory juga harus kita perhatikan. Sebagai misalnya Anda sebagai atasan, mungkin ada orang lain sebagai bawahan Anda sebagai pemilik perusahaan mungkin, atau Anda sebagai karyawan mungkin, ini akan sangat bermanfaat kalau kita bisa berhasil menggunakan verbal oratory. Dengan arti kata juga bisa kita terapkan dalam konteks pendidikan seperti kita saat ini, kita sebagai orang pembelajar dan juga sebagai orang pengajar. Jadi semuanya akan bisa digunakan dengan baik. Karena itulah penjelasan singkat dari komunikasi verbal. Mudah-mudahan Anda bisa memahaminya dengan baik. Saya kira ada banyak hal yang nantinya bisa kita diskusikan dan mungkin banyak hal informasi yang perlu juga Anda gali. Silakan rekan-rekan melihat rujukan atau referensi yang ada. Boleh Anda tambahkan dari referensi ini sehingga nanti pemahaman Anda tentang komunikasi verbal akan semakin utuh dan baik. Nah, terima kasih rekan-rekan sudah menyimak video pembelajaran kita dalam modul kita kali ini. Sampai berjumpa kembali dalam video-video atau modul pembelajaran berikutnya.